Baik, saya akan menjelaskan tentang mengelola wirausaha dengan baik untuk menghindari kegagalan. Mengelola wirausaha dengan baik untuk menghindari kegagalan memerlukan strategi yang matang dan perhatian terhadap berbagai aspek bisnis. Berikut adalah 8 cara yang dapat membantu. Yang pertama, riset pasar. Ada dua bagian. Yang A, analisis pasar. Lakukan riset untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Mengetahui pesaing dan tren pasar juga penting. Yang B, target audiens. Identifikasi dan fokus pada segmen pasar yang tepat agar produk atau layanan dapat diterima dengan baik. Yang kedua, perencanaan bisnis. Ada dua bagian. Yang pertama, rencana bisnis yang jelas, yaitu buat rencana bisnis yang detail mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi untuk mencapainya. Ini akan menjadi panduan dan dalam menjalankan usaha. Yang kedua, penyelesaian rencana, yaitu siapkan rencana dengan siapkan rencana cadangan dan bersiap untuk beradaptasi jika situasi berubah. Jadi membuat rencana tidak hanya satu tapi lebih dari satu. Yang kedua dan seterusnya buat cadangan. Yang ketiga, manajemen keuangan. Anggaran yang realistis, yaitu buat anggaran yang mencakup semua biaya dan proyeksi pendapatan. Pantau pengeluaran dan pendapatan secara rutin. Yang kedua, pengelolaan kas. Pastikan aliran kas positif dengan memantau penerimaan dan pengeluaran secara berkala. Keuangan merupakan unsur yang penting dalam wirausaha, jadi harus hati-hati dalam mengelola keuangan. Yang keempat, pengembangan produk atau layanan. Inovasi berkelanjutan maksudnya terus-menerus kembangkan produk atau layanan sesuai dengan umpan balik pelanggan dan perubahan pasar. Kualitas produk. Pastikan produk atau layanan yang ditawarkan memiliki kualitas yang baik untuk mempertahankan kepuasan pelanggan. Kita berwirausaha tentu saja tidak sendiri, ada pesaingnya. Produk kita sudah banyak yang sama di pasaran. Jadi kita harus mempunyai produk yang berkualitas tinggi. Yang kelima, pemasaran dan branding. Strategi pemasaran efektif maksudnya gunakan berbagai saluran pemasaran online dan offline untuk menjangkau pelanggan. Digital marketing, media sosial, dan iklan dapat menjadi alat yang efektif. Membangun brand maksudnya kembangkan citra merek yang kuat agar mudah dikenali dan diingat oleh pelanggan. Kalau Anda perhatikan, di luar sana banyak brand-brand yang terkenal, merek-merek yang terkenal. Mereka terkenal karena mampu menjaga kualitas yang mereka miliki. Yang keenam, manajemen sumber daya manusia. Tim yang kompeten maksudnya rekrut orang yang memiliki keterampilan yang sesuai dan berkomitmen terhadap visi perusahaan. Pelatihan dan pengembangan karyawan juga penting. Lingkungan kerja yang baik maksudnya ciptakan budaya kerja yang positif untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Seorang wirausahawan harus punya hubungan yang baik dengan para karyawannya. Yang ketujuh, analisis dan evaluasi. Pemantauan kinerja maksudnya secara rutin evaluasi kinerja bisnis melalui metrik yang relevan untuk mengetahui apakah tujuan tercapai. Umpan balik, dapatkan umpan balik dari pelanggan dan karyawan untuk perbaikan keberlanjutan. Jadi dalam wirausaha kita akan punya pelanggan dan kita perlu eh, mengumpulkan komen-komen dari pelanggan untuk perbaikan diri kita sendiri, untuk perbaikan wirausaha usaha yang kita miliki. Yang kedelapan, jaringan dan kolaborasi. Membangun jaringan maksudnya jalin hubungan dengan bisnis lain, mentor, dan komunitas untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan. Kemitraan strategis. Cari peluang untuk bermitra dengan bisnis lain yang dapat saling menguntungkan. Kita berbisnis tidak mungkin berdiri sendiri, pasti ada pelanggan, ada konsumen, ada produsen. Kita harus punya hubungan baik dengan berbagai pihak. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan tetap fleksibel serta responsif terhadap perubahan, wirausaha dapat meningkatkan peluang keberhasilan dan mengurangi resiko kegagalan.
atasnya.